Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuramisya dari kelompok 1 Kontrol akan mengerjakan tugas Lamsal nomor 1. Di mana di sini perintahnya kita disuruh buat program. Selama program minta user untuk input N dan R. Lalu program akan mencari nilai faktor N faktorial dan R faktorial. Lalu hitung permutasi dan kombinasi. Lalu nilai terkecil dari N faktorial, permutasi dan kombinasi dijadikan X untuk membuat segitiga Pascal. Lalu program minta input Z dan menguraikan Z-nya. Terus ya menambahkan segitiga Pascalnya yang saya di gambar X di file X ya di gambar ini. Tapi tampak pada ini. Nah, coba kita pahami di deskripsi programnya ya. Nah, dimana program ini dimulai dengan memanggil dari iStream dan menggunakan std agar perintah itu dapat aktif untuk digunakan. Lalu fungsional dibuka sebagai tempat tulis proses dijalankan. Kemudian deklarasikan variabel n, f, i, j, k, mpr, ncr, bin, t, z, nf, rf, dan rf bertipe integer. Nah, di mana NF, FF, dan NRF ini bisa sebagai satu ya. Nah, kemudian program meminta pengguna memasukkan dua bilangan, yaitu N dan R. Program kemudian menghitung nilai faktorial dari N, R, dan N dikurang N menggunakan perulangan. Setelah itu, program menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Setelah perhitungan, program mencetak nilai faktorial, permutasi, dan kombinasi selayar. Program kemudian mencari nilai terkecil dari N faktorial, R faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nilai ini digunakan sebagai jumlah garis untuk mencetak segitiga Pascal menggunakan perulangan besaran. Setelah segitiga Pascal ditampilkan, program meminta input nilai Z untuk menonjolkan hasil penguraian bentuk binomial A tambah B pangkat Z menggunakan rumus segitiga Pascal. Program selesai setelah seluruh hasil ditampilkan. Nah, untuk prosesnya ini, nah yang pertama itu kita start pakai ini namanya apa? Lalu kita input N dan R. Lalu nilai NF, RF, NRF itu bisa sama dengan 1. Lalu kita masuk ke pernyataan for, perulangan for, di mana I diinisiasi 1 sampai N. Jika memenuhi, dia bakal menghitung NF dikali I. Terus I++ masuk lagi ke I ini. Nah, ketika ini udah nggak terpenuhi, kita memenuhi 1 N, false kan, dia bakalan lanjut ke perulangan for yang berikutnya. Dimana ini I sama dengan 1 N. Ini terpenuhi, maka dia bakalan menghitung nilai RF dikali I. Lalu I++. Terus setelah I++ dia bakalan lanjut kembali lagi ke inisiasi tadi. Ketika si inisiasi kedua ini udah terpenuhi, dia lanjut ke yang bawah ini, yaitu ini sama dengan 1 to NR terpenuhi, maka NF dikali ini. Terus I++, lalu kalau balik ke inisiasi tadi. Ketika ini udah nggak terpenuhi, maka lanjut hitung nilai permutasi dan kombinasi. Nah, ini for information ya, itu buat si nilai N faktorial, ini F faktorial, dan ini tuh N minus A faktorial.
Ya, jadi kan bisa banget terjadi dia lanjut itu melalui permutasi dengan cara MS yang ini bagi NFS. Kalau untuk kombinasi itu MS ini dibagi dengan FF dikali FFL. Lalu setelah proses ini kita cetak nilai NF, RF, MTL, dan MTM. Terus kita langsung kita cek bahwa nilai minimum sekarang itu pakai NF. Masuk ke kondisi if. Kalau misalnya RF itu kurang dari min, maka nilai minimum sekarang itu diisi sama NF. Terus kalau nggak salah, maka dia ke kondisi lagi kalau NR kurang dari min, maka nilai minimum sekarang itu NPM. Kalau salah, maka masuk ke itu lagi apakah NCL kurang dari min. Kalau dia berarti nilai min sekarang itu NCL. Nah, udah nih dia dapat kan dari kondisi if ini nilai minnya itu itu cetak nilai cetak min, terus kita ke segitiga pas, terus kita cetak segitiga Pascal. Nah, dari si min ini kita masuk ke pernyataan for, dimana I sama dengan 0 tuh kurang dari min, maka angka itu bisa sama dengan 1. Terus untuk J sama dengan 0 tuh min I min 1, kita cetak spasi. Terus J plus balik ke inisiasi J sama dengan 0 tuh min I min 1. Ketika J sama dengan 0 tuh min I tuh min I min 1 nggak terpenuhi lagi, maka dia lanjut ke inisiasi K ke per K sama dengan 0 tuh I, dimana ini tuh kalau misalnya dia memenuhi pasalnya tak terpasi, dimana kasih angka. Terus plus balik lagi ke sini. Ketika ini udah nggak terpenuhi, dia lanjut ke proses atau ngitung nilai angka dengan angka dikali minsa dibagi k plus 1. Terus I plus balik lagi ke sini. Terus I sekarang 1 kan, kita ngecek lagi ke sini, begitu juga seterusnya. Nah, ketika si bisa dengan 0 tuh kurang dari ini udah nggak memenuhi, dia bakal ini kita input ya F input ya terus kita tampilin nilai Z-nya. Terus kita cetak juga kita kok kita input kita output nilai Z, terus kita output juga teks ini penguraian A plus B pangkat B. Terus masuk ke proses, maka bisa sama dengan 1. Masuk ke eh, for J sama dengan 0 ke Z. Kalau kita memenuhi, berarti kita input angka. Terus masuk ke kondisi Z min J lebih besar. Apakah Z min J lebih besar dari 0? Ya, maka
A pangkat Z min Y. Kita cetak. Terus, kalau misal salah, apakah J lebih dari 0? Kalau iya, maka D pangkat J. D pangkat dari J. Terus, kondisi J lebih besar dari ini salah. Dia masuk ke itu lagi, apakah J kurang dari Z? Kalau iya, maka dia nyetak ke plus. Angka tuh. Dia nyetak plus. Kalau misalnya dia masuk ke output, ke proses. Pakai garis benjang, di mana nilai X angka tuh diisi sama angka dihitung dengan dihitung dari perhitungan angka dikali Z min Y ini dibagi Z plus 1 J plus 1. Nah itu selesai. Pada selesai. Nah untuk prosedur code-nya yang kurang lebih sama ya. Kita deklarasi dulu variabel NRIJK NPR NPR min T Z NF FF NFF tipe integer. Terus konsep NF FF FFF dengan 1. Lalu program terus kita write masukkan N terus read N, write masukkan R read N. Terus setelah itu kita masuk ke ulangan for bisa modal 1 to N, maka lakukan maka mulai maka lakukan NF dikali ini untuk N faktorial. Kalau misalnya enggak dia masuk ke eh, perulangan untuk I sama dengan 1 to F, maka lakukan EF dikali I. Enggak memenuhi juga, maka masuk ke for I sama dengan 1 to N besar, maka dia bakal ngeproses NRF dikali I. Lalu dari perhitungan ini kita hitung baik permutasi dan kombinasi, di mana permutasi ini dari NF ini NF dibagi NRF. Terus kalau NPR itu dari NF ini terus dibagi FF dikali NRF. Setelah itu kita cetak di NF, LF, NPR, NPR ke layar. Terus masuk ke min, dimana min kita sekarang itu kita set awal dulu, di mana min itu sama dengan FF. Terus masuk ke kondisi if FF kurang dari min, maka min sekarang FF. Terus kalau misal NPR kurang dari min, maka min sekarang NPR. Kalau NPR kurang dari min, maka min sekarang NPR. Lalu eh, kita cetak dulu ini harusnya. Eh, setelah cetak min, kita masuk ke tulangan for i sama dengan 0 to min
Bit satu, maka lakukan bit pasar sama dengan satu. Terus masuk ke untuk Y sama dengan 0 tuh ini 2 melakukan nih cetak spasi. Selesai nih isi for J. Masuk ke lalu ke for K sama dengan 0 tuh I, maka lakukan kita tampilkan angka. Lalu kita masuk ke proses perhitungan angka dengan cara angka dikali ini bisa dibagi K plus 1. Lalu akhiri for K, lalu kita write masukkannya, tampilkan masukkan Z, lalu input nilai Z, lalu tampilkan ini penguraian A plus B pangkat dan kemudian terus eh, angka ini bisa bagi sebenarnya satu. Untuk C sama dengan 0 Z, maka kita input angka, terus dia ngecek kondisi jika Z kurang B lebih besar dari 0, maka tulis tampilkan ini A pangkat Z min B. Terus kondisi selanjutnya jika J lebih dari 0, maka tulis ini pangkat J. Terus jika J kurang Z kurang dari Z, maka cetak ini cetak plus. Terus angka, terus masuk ke angka, masuk ke perhitungan angka ini dihitung dengan angka dikali Z min B dibagi B per 1. Terus itu. Saat itu kita RC terus oh kita akhiri si N for J ini, lalu ini N untuk program utama. Untuk si apa ini? Oh, kabinnya si prosesnya ini aku udah buat. Mungkin dia lebih mudah untuk menjelaskan, kita coba run dulu ya. Lihat, ini salah. Bentar. Eh, hmm, hmm, oh, ini harusnya B karena itu kan variabelnya C juga. Nah, kebentuk kan. Z-nya juga lah. Oke.
Nah, pertama kita mulai deh. Kita input iostream ini untuk memanggil library iostream agar kita dapat menggunakan VM dan CR. Terus di sini si STD ini biar kita nggak perlu nulis STD.2.2 di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu internal ini sebagai fungsi utama program. Lalu kita kurung curly untuk memulai program. Lalu pada deklarasi perdoaan RIJK MPL MPL PZ untuk integer N F F F N F F juga integer tapi kita set semuanya sama dengan satu. Terus kita nantikan ini ke layar. Terus kita input nilainya yaitu F yaitu 4 ya kayak yang tadi 4. Terus untuk R-nya ini 3. Terus dia masuk ke for. Nah, dimana for yang pertama yang baris ke-9 ini, yang ini itu untuk menghitung n faktorial. Nah, jadi untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, maka dia bakal ngitung ini. eh I kita kan 1, jadi NF. NF kita kan 1 juga, jadi 1 kali 1, 1. Terus, udah, I plus plus. I sama dengan 2 kan sekarang. I kurang dari sama dengan 4, betul. Ya, dia kesini lagi. NF itu 1 kan tadi, 1 dikali 2. Jadi 2. Nah, terus ingat NF sekarang 2, I plus plus, I sama dengan 3, 3 kurang I sama dengan 4, iya. NF tadi 2, 2 dikali 3, 6. NF sekarang 6, I plus plus. Jadi I sama dengan 4. 4 kurang I sama dengan 4, ya. Tapi dia bakal kepala lagi, dimana NF tadi kan 6. 6 dikali 4, 24. Terus I plus plus I sekarang 5. 5 kurang dari sama dengan N, enggak. Berarti keluar dari for yang pertama ini. Berarti nilai NF itu 24. Terus kakak ini yang ini. Gimana untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan R. R kita kan 3, jadi 1 kurang dari sama dengan 3, iya. Dia ngitung RF. Ini untuk R faktorial ya. RF-nya kan 1, 1 kali 1 berarti 1. Terus, I plus plus, I sama dengan 2, itu kurang dari sama dengan 3, ya. Berarti RF tadi F1, 1 dikali 2, 2. Terus, I plus plus, jadi I sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 3, ya. Terus RF tadi kan 2, 2 dikali I, 2 kali 3, jadi 6. RX sekarang 6, I plus plus, I sekarang 4. 4 kurang dari sama dengan 3, enggak, berarti keluar dari for baris ke sebelah. Nah, terus hmm, kita lanjut ke I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N min R. I plus plus. N min R. 4 dikurang 3. Berarti N min R-nya itu kita ingat yaitu 1. I sama dengan 1. I. I-nya kan 1. 1 kurang dari sama dengan 1. Ya. Berarti NRF-nya itu 1 dikali 1. Terus I plus plus. I sama dengan 2. 2 udah nggak memenuhi. Berarti kita keluar dari pulangan for. Terus kita udah dapat nilai NF itu 24. RF itu
6 sama itu tapi ya maksudnya n faktorial ya. Nah, ya, ini jadi n faktorial kita itu eh, apa ya? 24. Terus untuk r faktorial itu 6. Lalu untuk NRF itu 1. Dia masuk ke perhitungan fermentasi di mana NF tadi kan 24. 24 jadi 1. Berarti NPF sekarang 24. Terus untuk menghitung kombinasi NF. NF kan ini 24 nih. 24 bagi RF. RF tadi 6. 6 dikali 1. Jadi 24 dibagi 6 yaitu 4. Nah, kita cetak nih nilai-nilainya. Jadi lagi nih. Setelah N faktorial 24, R faktorial 6, NTR itu 24, NTF itu 4. Terus kita eh, set nilainya itu sama dengan NR. Terus dia ngecek apakah RF kurang dari min. Kalau dia berarti min sekarang ke RF. Kalau enggak dia ngecek lagi apakah RPR kecil dari min. Kalau enggak min itu eh, minnya sekarang NPR. Terus kalau misalnya NPR kurang dari min, maka min sekarang itu NPR. Terus kita tampilkan di min ini. Oh iya nih. Berarti kan RF kita udah ada. RF. RF kita tadi 6. NF 24 kan. Nah, 6 kurang dari 24. Ya berarti yang minimum sekarang itu RF yaitu 6. NPR kita itu 24. 24 kurang dari 6. Enggak, berarti ya gitu nih. Terus ini ya NCR. NCR tadi kan 4 ya. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, berarti yang minimum sekarang itu NCR, yaitu 4. Terus kita cetak 4 seperti ini. Jadi yang minimum sekarang itu 4. Ada. Nah, terus kita tampilin ini ke layar. Masuk ke rule X. Ya, pengulangan for. Nah, untuk ini elemen 0. Ini kurang dari min. Minnya kan 4. Berarti nanti bakal dengan ketiga. Terus angka yang 1. Terus di sini untuk ke J, untuk J sama dengan 0. J kurang dari min. Min. Min dikurang, ini kan 0. Tapi minimum itu 4. 4 dikurang 0. Lalu dikurang 1 yaitu 3. Maka kita cetak spasi. Terus untuk K sama dengan 0, K kurang dari sama dengan I, maka K juga bakal nyetak aktif spasi. Ah, ah,
Setelah itu kita masuk ke proses angka. Angka tadi kan satu ya. Hmm, angka angka yang sama dengan satu, satu dikalinya kan? Oh itu ini kak. Eh, ya dari yang hasil perhitungan yang for I IJK itu ya. Nah lalu kita ke sini masukkan nilai P, X, Y out, nilai E, Z, lalu kita input nilai Z. Lalu kita output ini juga penilaian A terus dipangkat dari Z. Oke, oh ini A pangkat dari pangkat dari Z yang kita input. Hmm, terus angka bisa sama dengan satu, terus J sekarang sama dengan 0. J kurang dari sama dengan 3. Betul. Maka dia bakal nampilin si angka. Angkanya tadi kan 1. Nah, terus dia ngecek ke gas. Gas ini. Oh iya, maaf teman-teman. Terus dia ke jika gas kurang J, gas tadi kan 3 ya. 3 dikurang 0 itu kan 3 lebih besar dari 0. Nah, dia bakal nyatakan ini 3 pangkat 3 lagi A pangkat 3. Kita lihat apakah lebih kecil. Nah, betul. Terus eh, untuk J lebih besar dari 0 tidak kan, maka dia nggak nyatakan ini. Terus apakah eh, J jika 0 dari kan 0 kurang dari 3, ya berarti kita nyetak ini saya. Terus dari perhitungan angka yaitu angka dikali Z min Y dibagi Z ke 1. Lalu program yang bentuk kurung perawan ini sebagai penutup dari for J ini dan ini sebagai penutup dari program utama. Nah ini kan udah pokoknya dia ngulang-ngulang terus. Ialah hasilnya kayak yang kan program yang tadi. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas Lamsel nomor 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.